dampak lingkungan bagi masyarakat adat yang ada di sana. Nah, konflik-konflik ini kemudian mengingatkan kita kembali sebetulnya siapa sih pemilik bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di Indonesia ini. Kalau kita kembali kepada konstitusi, maka sudah jelas sekali bahwa diatur di pasal 33 bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam itu seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di konstitusi juga ada pengaturan di pasal 28H, di mana setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Tapi rasanya ini tinggal apa yang tertulis saja begitu ya. Kemudian pasca konstitusi dikeluarkan, ada Undang-Undang Pokok Agraria yang pertama, yang ini sebenarnya menjadi payung bagi pengaturan sumber daya alam, bagi pengaturan agraria di Indonesia. Dan kalau kita lihat pasal 2, ini sebagai landasan hak menguasai dari negara yang diturunkan dari pasal 33 ayat 3, ini memang mengatur bahwa seluruh kekayaan alam itu memang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tetapi wewenang itu seharusnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesejahteraan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi meskipun negara yang memiliki hak menguasai dari negara, negara bukan memiliki tanah tapi hanya menguasai, tapi penggunaan kekuasaan itu harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan rakyat itu siapa? Rakyat itu seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan-golongan tertentu yang hanya memiliki uang, hanya memiliki modal, sedangkan masyarakat yang lain kemudian dipinggirkan. Tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau kita lihat, ini ada hasil riset dari Sayugyo Institute di tahun 2019, kita melihat potret ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia itu sungguh memprihatinkan. Misalnya 54,29% lahan pertanian rakyat itu dikuasai oleh 12,37% golongan petani yang menguasai lahan 2 hektar ke atas. Ya, jadi hanya 12% yang memiliki 2 hektar lahan ke atas. Kemudian sisanya 45,71% total luas lahan pertanian harus menampung 87,63% petani yang menguasai lahan di bawah batas minimum. Artinya apa? Ini situasi yang timpang ya. Bagaimana masyarakat yang menguasai lahan skala kecil itu lebih besar dibandingkan masyarakat yang memiliki lahan 2 hektar ke atas. Nah, di beberapa kesempatan saya berkali-kali menyatakan bahwa jumlah petani di Indonesia saat ini itu menyusut. Sensus pertanian pada tahun 2013 menunjukkan terjadi penurunan jumlah petani dari 31,17 juta rumah tangga petani pada 2003, 10 tahun yang lalu dari 2013 menjadi 26,13 juta rumah tangga petani pada tahun 2013. Sehingga terdapat penurunan rumah tangga petani dari 11,6 atau lebih dari 16,8%. Nah, selama itu juga jumlah petani berkurang, 1 kepala keluarga setiap menit. Nah, ini tahun depan barangkali akan ada sensus pertanian lagi pada 2023 ya. Dan kita akan lihat berapa jumlah petani di Indonesia pada 2023. Lalu kemana mereka? Nah, ini sebetulnya tidak mengherankan ketika jumlah petani ini menurun karena lahan-lahan pertanian di desa sudah terbatas ya, dengan adanya banyak pertanian menjadi sawit, menjadi perkebunan, menjadi proyek-proyek infrastruktur, dan mereka kemudian dengan lahan yang kecil itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena kita tahu sendiri hasil pertanian di Indonesia itu juga sangat rendah ya. Misalnya jagung, mau menanam jagung di lahan seluas 1.000 meter misalnya, atau menanam ketela pohon itu hanya berapa ribu gitu yang diperoleh gitu ya, dan mereka harus hidup dalam beberapa bulan. Akhirnya para anak-anak muda dari petani itu pergi ke kota untuk mengadu nasib sebagai buruh
baik sebagai buruh bangunan, buruh industri, kemudian ibu-ibu juga mengadu nasib menjadi TKW, TKI, itu marak sekali terjadi di pedesaan. Nah, ini tentunya situasi yang sangat mengancam bagi kita. Sementara penguasaan lahan untuk sawit itu betapa besarnya begitu ya, di ketimpangannya sangat terasa. Jadi penguasaan tanah dengan HGU itu mencapai 15 juta hektar. 5 grup usaha yang menguasai lahan sawit terluas kita tahu ada Sinarmas, Golden Agri, Indofood, kemudian Astra, ada Simedarbi, ada Bukitama Agri, yang totalnya 2,5 juta hektar itu hanya dikuasai oleh 10 grup usaha. Dan rata-rata 253.000 per grup usaha. Nah, dari data YLBI paling besar adalah perkebunan sawit baik swasta maupun negara. Sementara data yang diperoleh dari ATR atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu hanya ada 7.400.000 sekian luas lahan untuk bahan baku sawah, gitu ya. Nah, ini yang juga mengakibatkan betapa masyarakat kemudian merasa hidup di pedesaan menjadi petani itu sudah tidak menjadi impian lagi dan tidak menjanjikan. Itu baru di level perkebunan ya. Kemudian di ketimpangan di level hutan itu juga nyata. Jadi alokasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan itu berdasarkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam atau GNPSDA KPK pada tahun 2018 ya, sebanyak 40 juta lahan di kawasan hutan dikuasai oleh usaha-usaha besar, pengusaha-pengusaha besar, sedangkan masyarakat hanya menguasai 1,74 juta hektar. Nah, ini data juga yang sering sekali saya tunjukkan karena ini data dari pemerintah dari sektor kehutanan sampai tahun 2017, di mana pemerintah itu lebih banyak memberikan perizinan kepada perusahaan-perusahaan swasta dan jumlahnya itu mencapai 40 juta sekian, dan kalau dipresentasikan itu mencapai 95,76%. Dan kalau kita lihat dari sisi masyarakat sangat jomplang gitu ya, karena hanya 1 juta sekian dan itu hanya 4%-nya dari yang dikuasai oleh perusahaan atau swasta. Ini menunjukkan ketimpangan. Nah, akibatnya apa? Dengan penguasaan tanah yang timpang tersebut, itu konflik agraria semakin lama semakin marak begitu ya, karena akar konfliknya nggak diselesaikan, yaitu adalah penguasaan atau perampasan lahan masyarakat oleh perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta. Ini yang saya catat ya, sampai 2019 YLBI mendampingi 364 kasus itu hanya dari 15 provinsi, 15 atau 16 provinsi begitu, dengan luas tanah yang berkonflik itu lebih dari 523.000 hektar. Dan yang paling banyak ada Sumatera Selatan, kemudian Papua, kemudian Sulawesi Selatan. Nah, khusus di Jakarta itu kasus konflik agrarianya banyak terjadi di perkotaan, yaitu penggusuran masyarakat miskin di perkotaan. Nah, dua lapangan ini yang paling besar, yaitu kehutanan dan juga perkebunan. Konflik-konflik di hutan dan perkebunan, kalau di hutan kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah hutan, dan sebagian besar pula dikuasai oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang kemudian memberikan perizinan kepada perusahaan-perusahaan swasta. Dan masyarakat kita tahu ya, tadi hanya menguasai sekitar 4%, dan perkebunan juga begitu, sebagian besar diberikan untuk hak guna usaha bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Dan perampasan tanah sebetulnya itu adalah salah satu jenis pelanggaran HAM ya. Itu diatur di dalam right to property di Kovenan Internasional, hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial budaya dan beberapa aturan yang lain. Dan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 juga memuat soal pelanggaran HAM di isu kepemilikan itu, soal pengaturan pelanggaran HAM di isu itu. Kalau teman-teman
bertanya apa sih sebenarnya konflik agraria itu, dan apakah ini konflik agraria ini spesifik? Ya, saya jawab iya, karena ini konflik agraria struktural. Jadi yang dibahas itu bukan konflik yang orang per orang, ya, misalnya orang dengan tetangga sebelah rebutan warisan, begitu ya, atau karena utang piutang tidak dibayar dan lain-lain. Itu adalah bukan konflik agraria struktural. Tapi yang disebut dengan konflik agraria struktural itu adalah konflik yang terjadi karena pertentangan klaim ya antara kelompok masyarakat adat, lokal, melawan institusi pemerintah, perusahaan, atau pemegang izin lainnya atas sebidang tanah, wilayah, atau sumber daya alam, di mana masing-masing pihak itu saling mempertahankan klaimnya masing-masing ya. Dan ini bisa diakibatkan karena pemberian perizinan dari pemerintah sebagai fasilitator keberadaan perusahaan-perusahaan dan pemegang izin tersebut. Tapi ada juga yang memaknai bahwa konflik agraria itu adalah perampasan tanah sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak ya, baik perusahaan maupun pemegang izin yang lain. Nah, kenapa pemberian izin itu bermasalah? Ya, karena ini nggak cuma di sektor perkebunan, tapi di sektor kehutanan, kemudian pertambangan, sektor pesisir dan kelautan juga, karena itu masuk wilayah agraria ya, dan sektor-sektor agraria yang lain, termasuk infrastruktur. Itu karena lahan-lahan masyarakat itu yang diberikan perizinan oleh pemerintah. Ada banyak pelakunya ya, ada banyak aktor yang terlibat di sini ya, ada BUMN, kemudian ada pemerintah, kemudian ada perusahaan swasta, bahkan TNI juga termasuk di dalam faktor yang terlibat di dalam konflik. Nah, persoalannya adalah konflik-konflik agraria ini banyak, tapi tidak terselesaikan. Ya, ada pemberian izin atau keputusan di atas tanah-tanah adat, kemudian tanah-tanah petani, masyarakat lokal, yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, dan masyarakat tidak pernah tahu bahwa tanahnya kemudian tiba-tiba menjadi perkebunan sawit, gitu ya, atau tanahnya menjadi tambang, menjadi hutan, kawasan hutan. Mereka tidak pernah diajak bicara. Nah, sehingga pertentangan atau eskalasi konflik ini semakin memanas gitu ya. Perusahaan mendatangkan preman, mendatangkan aparat keamanan, kepolisian, BRIMOB, kemudian kadang-kadang juga TNI terlibat, masyarakat ditangkapin, sebagaimana teman-teman lihat di slide pertama. Dan kemudian dikriminalisasi, dipenjara, padahal itu bukan kasus yang membuat mereka harus dipenjara, gitu ya. Dan selama itu pula tidak ada upaya untuk meninjau ulang bahwa izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus ditinjau ulang karena melalui proses administrasi yang tidak benar, gitu ya. Karena tidak ada upaya peninjauan ulang, maka konflik agraria itu tetap ada. Jadi konflik berlanjut, diikuti dengan protes-protes masyarakat, kemudian penangkapan, penggusuran, dan menimbulkan akibat yang lain. Hilangnya hak atas pendidikan seperti masyarakat Pubabu yang teman-teman lihat tadi. Di NTT ketika mereka digusur, otomatis anaknya nggak akan ditinggal di rumah sendirian ya. Anaknya pasti ikut tergusur, otomatis hak atas pendidikannya hilang, dan ketika di tempat gusuran, mereka hak atas kesehatannya juga hilang ya, karena sakit, kemudian tidak mampu mengakses kesehatan karena tidak dianggap sebagai warga, tergusur dan lain-lain. Jadi satu pelanggaran HAM pada isu perampasan tanah itu bisa menimbulkan berkali-kali pelanggaran HAM, gitu ya, di dalam satu kasus saja. Nah, kita lihat ini ada ribuan kasus yang tadi diceritakan oleh Mbak Yuni. Lalu mengapa konflik agraria itu terus-menerus terjadi? Mengapa terus-menerus terjadi ketimpangan penguasaan lahan? Karena terus diterbitkan dan diperpanjangnya izin-izin di bidang kehutanan, pertambangan, dan keputusan-keputusan pemberian HGU tanpa setahu masyarakat. Jadi ketika izinnya berakhir, itu diperpanjang lagi. Ya, ketika sudah mau selesai 2 tahun kemudian diperpanjang lagi. Baik itu di kawasan hutan ya maupun di perkebunan.
Kemudian kasus-kasus tanah itu berkembang. Kalau tadinya perkebunan, kemudian hutan, masuk lagi di proyek-proyek infrastruktur yang mulai marak pada masa SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Perpres nomor 36 tahun 2005 dan kemudian diperbarui dengan Perpres 65 tahun 2006, dan itu hasil dari SBY melakukan pertemuan dengan negara-negara G20 untuk proyek-proyek infrastruktur. Kemudian pada masa Jokowi lebih merebak lagi ya, karena Jokowi memiliki program namanya proyek strategis nasional. Nah, proyek-proyek infrastruktur ini itu mengakibatkan dampak luar biasa pada lahan-lahan pertanian masyarakat yang tadi udah habis ya, udah mengecil karena ada perkebunan, kemudian tambang, tambah kehutanan. Sekarang ditambah lagi dengan proyek infrastruktur dan investasi. Jadi konversi lahan pertanian itu sekitar 200.000 hektar per tahun. Ya teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman kemarin yang mudik ke desa-desa, itu bisa dilihat betapa lahan-lahan sawah, ya lahan-lahan pertanian penduduk, makin lama itu makin menyempit di pedesaan. Nah, hal yang lain yang melestarikan ketimpangan dan juga konflik agraria itu adalah tidak kunjung diselesaikannya kasus-kasus tersebut sampai sekarang. Sudah tahu ada kriminalisasi, ada penangkapan, ada penyiksaan, kemudian ada perampasan tanah di mana-mana. Tapi kenapa nggak diselesaikan? Gitu ya. Ada satu kasus itu di kawasan hutan, pemerintah menganggap dengan program perhutanan sosial itu adalah salah satu program yang ada di Jawa untuk isu hutan Jawa ya, di mana hutan Jawa itu dikuasai oleh perhutani, kemudian dikeluarkanlah program namanya perhutanan sosial, di mana masyarakat bisa menggarap lahan-lahan yang dianggap ditelantarkan oleh perhutani dan tidak produktif dalam jangka waktu 30 tahun. Tapi mereka harus memperoleh SK dan membentuk kelompok-kelompok begitu ya. Tapi itu dianggap sebagai penyelesaian masalah, padahal masalahnya adalah akar konfliknya tidak cukup diselesaikan hanya pemberian akses, tapi bahwa tanah yang dirampas ya sesuai dengan konsep hak asasi manusia itu seharusnya dikembalikan di dalam bentuk tanah juga, bukan dalam bentuk akses kemudian selesai. Setelah itu dikembalikan lagi. Gitu. Dan yang selanjutnya, kenapa konflik ini terus terjadi? Karena HGU, data-data terkait dengan hak guna usaha itu ditutup oleh pemerintah. Meskipun ada gugatan dan dimenangkan oleh masyarakat sipil bahwa informasi tentang keterbukaan HGU itu harus dibuka ya oleh pemerintah, Badan Pertanahan Nasional, tapi tetap saja sampai sekarang ditutup, sehingga mempersulit masyarakat untuk mendorong penyelesaian konflik. Ya, apalagi berkaitan dengan sawit. Data-data terkait dengan sawit itu tertutup, gitu ya. Padahal disinilah konflik yang terjadi di wilayah kebun sawit itu yang paling besar dan paling mematikan nih bagi masyarakat, karena sudah terbukti ada beberapa orang yang mati di kebun sawit gara-gara konflik agraria. Kemudian pemerintah, saya mengkritik secara khusus Badan Pertanahan Nasional itu tidak secara serius membela kepentingannya. Misalnya, ini pengalaman pribadi. Ketika BPN digugat oleh perusahaan, jadi BPN itu sudah dalam satu kasus di Jawa Tengah itu pernah membatalkan HGU perkebunan karena ditelantarkan, kemudian asal tanahnya, tanah masyarakat, kemudian digugat begitu ya. Gugatan itu tidak diinformasikan kepada masyarakat petani penggarap maupun para pendampingnya, gitu ya. Sehingga para petani calon penerima tanah bekas HGU itu terlambat menjadi tergugat intervensi. Seharusnya kalau ini diinformasikan, mereka tidak akan terlambat dan kemudian bisa membela kepentingannya. Yang kedua, BPN juga kerap mangkir di pengadilan sehingga mengakibatkan peluang menang di pengadilan itu hilang. Selanjutnya, saya kritisi juga soal administrasi Badan Pertanahan Nasional. Ketika digugat, mereka tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang diminta oleh pengadilan. Ya, misalnya,
SK HGU saja tidak punya, dan itu kemudian yang punya justru petani, gitu ya. Nah, bagaimana bisa menang kalau lemah sekali dalam hal data dan administrasi yang buruk? Padahal bukti-bukti itu bisa disediakan oleh petani atau tergugat intervensi kalau mereka mampu menginformasikan bahwa ada kasus yang perlu dibantu, gitu ya. Bahwa ada kasus yang sudah dibatalkan HGU-nya kemudian digugat lagi, gitu. Kemudian tidak ada keperbiakan. HGU yang banyak ditelantarkan itu sebagian besar juga dilatar belakangi oleh perampasan tanah pada perusahaan pada masa lalu. Kita tahu ya, kalau di dalam politik hukum agraria, saya berkali-kali memberikan penjelasan bahwa masalah tanah yang terjadi sekarang, sejarah penguasaan lahan itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah penguasaan lahan pada masa lalu. Nah, ketika masyarakat menggarap lahan terlantar, kemudian mereka dikriminalkan. Alasannya apa? Karena situasi terlantar itu masyarakatlah yang menciptakan lahan itu sebagai terlantar. Padahal memang ditelantarkan karena perusahaan sudah tidak produktif, tidak mampu untuk menggarap lahan. Dan berdasarkan UPA, berdasarkan peraturan pemerintah di bawahnya, maka situasi seperti itu membuat HGU bisa dibatalkan. Nah, ketika HGU terlantar sudah berakhir, HGU-nya kemudian masyarakat menggarapnya dan mereka dikriminalkan, Badan Pertanahan Nasional ini sering memberikan kesaksian sebagai ahli ya di kepolisian ketika perusahaan melaporkan petani penggarap lahan. Nah, ini berkaitan dengan soal keperdataan, bahwa lahan yang sudah berakhir HGU-nya itu secara perdata masih ada pada perusahaan, begitu ya. Nah, ini adalah penjelasan yang keliru ya, karena lahan yang sudah berakhir HGU-nya itu pasti menjadi tanah negara. Ya, kecuali soal pohon-pohon yang masih ada, nah silahkan itu diambil, gitu ya. Nah, karena keterangan yang keliru inilah kemudian dipakai polisi untuk memperkuat kriminalisasi terhadap petani. Berikutnya, tidak pernah ada implementasi prosedur penetapan tanah terlantar sejak berlakunya PP nomor 36 tahun 98 soal pendayagunaan lahan terlantar di PP yang pertama, sampai kemudian ada PP terbaru nomor 11 tahun 2010. Selalu masyarakatlah yang melaporkan adanya lahan terlantar, gitu ya. Kalau yang PP 36 itu jangka waktu lahan terlantar dihitungnya setiap tahun ya, setiap tahun diperingatkan sampai 3 tahun. Tapi pada PP 11 tahun 2010 itu jangka waktunya jadi lebih pendek, yaitu 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Sebelum lahan bisa ditetapkan sebagai terlantar. Dan terkait dengan tanah terlantar ini hanya hitungan jari ya, kalau di Jawa Tengah saja ada 2 saja kasus lahan terlantar yang dibatalkan HGU-nya oleh Badan Pertanahan Nasional. Itu berkaitan dengan lahan terlantar. Kemudian ada lagi yaitu klaim aset negara. Ini adalah lahan PTPN. Nah, kasus tanah PTPN ini termasuk yang paling banyak di Indonesia karena kita tahu dari sejarahnya pun ya, dari masa nasionalisasi lahan-lahan perkebunan pada tahun 1957 sampai 59 itu awal mula di mana lahan-lahan masyarakat masuk ke dalam wilayah PTPN. Ada puluhan kasus ya yang ditangani oleh LBH sendiri, rata-rata tanah-tanah PTPN ada di setiap daerah. Nah, ini tidak tersentuh penyelesaiannya karena lahan PTPN ya dianggap sebagai aset negara, gitu ya. Jadi setelah tahun 2000 ini banyak HGU PTPN yang berakhir dan masyarakat meminta BPN untuk tidak memperpanjang HGU tersebut dan meredistribusikannya kepada para petani penggarap. Nah, karena tidak pernah dibatalkan HGU-nya ya, diperpanjangnya sudah berakhir, diperpanjang terus ya, kemudian mengakibatkan konflik berlanjut. Jika ada HGU PTPN yang digugat di pengadilan dan masyarakat menang, PTPN tetap menguasai tanah tersebut bahkan ketika HGU-nya berakhir. Gitu ya. Jadi betapa kuatnya PTPN karena BUMN yang dianggap mengklaim aset negara ini. Dan dalam beberapa kasus, PTPN ini menguasai tanah melebihi luas di HGU, beberapa contoh di Jawa Tengah, atau PTPN menguasai tanah tanpa HGU. Dan ini biarkan saja oleh BPN karena sebagai aset negara alasannya.
Dan jika ada HGU PTPN yang cacat administratif, BPN tidak memproses penyelesaiannya, malah meminta masyarakat menggugat ke pengadilan atau menghubungi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk pelepasan aset. Nah, akibatnya bisa ditebak ya, dengan prosedur yang sulit seperti ini dan tidak adanya keberpihakan mengakibatkan lahan PTPN tetap menjadi konflik sampai sekarang. Bahkan termasuk yang ini sebelah kanan fotonya petani Ogan Ilir, konflik PTPN Cinta Manis yang sudah mengakibatkan korban jiwa di Palembang, Sumatera Selatan, itu sampai sekarang juga tidak kunjung selesai. Nah, selain tanah terlantar, kemudian tanah PTPN, ada juga lagi nih klaim tanah militer yang terjadi di beberapa wilayah ya. Karena pasca nasionalisasi lahan tahun 57 sampai 59, ada kasus pengambilan lahan-lahan masyarakat pada tahun 65 untuk dijadikan perkebunan di bawah penguasaan militer. Dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh YLBHI ini klaim-klaim lahan garapan permukiman sebagai aset TNI ini terjadi di Banda Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, kemudian DKI Jakarta. Dan di Jawa Timur situasinya bahkan lebih parah karena TNI mengadakan latihan militer di atas lahan-lahan milik warga, milik petani. Ya, bahkan ada kalanya peluru yang digunakan oleh TNI untuk latihan militer itu masuk ke rumah warga, sempat menyerempet pelipis, kemudian ada juga anak-anak yang mati karena kaget letusan senjata, kemudian kecemplung di lubang begitu ya, yang berisi air. Dan di Pasuruan, Jawa Timur sudah ada 4 orang yang meninggal ya, karena konflik lahan dengan militer ini. Nah, klaim sebagai aset militer ini tidak ada penjelasan kenapa militer bisa menguasai lahan. Dan hal ini kemudian didukung oleh BPN yang melakukan MOU untuk penyertifikatan lahan-lahan dengan Kementerian Pertahanan pada tahun 2017. Nah, itu situasi yang ada sekarang pada tahun 2000 sampai sekarang ya, sampai tahun 2002, tetapi ini diperparah dengan pemicu lainnya, yaitu yang pertama adalah dikeluarkannya Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dikeluarkan. Kemudian di dalam Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Ciptaker ini ya, ada perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, ini yang parah lagi ya. Pemerintah sebetulnya diwajibkan atau berkewajiban untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pasal ini dihapus. Kemudian pengaturan impor komoditas pertanian juga dihapus. Justru kemudian dibuka keran impor ya, yang ini kontradiktif dengan cita-cita reforma agraria dan kedaulatan pangan. Kemudian juga ada pasal alih fungsi lahan pertanian di dalam Undang-Undang CK, Cipta Kerja, dan ini ada di pasal 19 ayat 2 ya. Dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan budidaya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini petani dan masyarakat lokal yang tinggal di pedesaan dalam posisi yang sangat lemah ya, karena mereka sudah mengalami konversi lahan pertanian yang terancam oleh proyek-proyek infrastruktur, tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu situasinya makin lemah karena atas nama PSN, maka lahan bisa dialihfungsikan. Nah, pengadaan tanah oleh PSN itu juga bisa dilakukan oleh badan usaha. Itu yang mengakibatkan situasinya semakin berat karena swasta juga bisa melakukan pengadaan tanah. Ini ya beberapa pasal, beberapa isu di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang ini sungguh-sungguh bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, ya bagaimana pengaturan soal HGU, kemudian pengaturan soal HPL,
ya HGU bisa diberikan di atas HPL, kemudian ada bank tanah yang itu sebetulnya mengkhianati cita-cita reforma agraria, ya. Kemudian pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah, ada hak milik atas satuan rumah susun yang bisa diberikan kepada orang asing, dan juga prinsip-prinsip pengadaan tanah yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Memang di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada pertimbangan UPA masuk di dalamnya, itu nggak ada, gitu ya. Dan beberapa pasal memang itu pembaruan dari RUU Pertanahan yang sudah di-drop, ya, karena pembahasannya lebih cepat omnibus, maka semua pasal-pasalnya dimasukkan ke dalam omnibus, dan ini semua bertentangan dengan UPA. Tidak ada landasan filosofisnya, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang ada di dalam UPA masuk ke dalam omnibus law. Kemudian yang lain lagi itu tidak ada keperpihakan terhadap hak-hak masyarakat adat. Menganggap masyarakat adat sebagai ancaman, maka hak-hak mereka kerap terus-menerus diambil alih, ya, meskipun masyarakat adat tidak setuju, termasuk dalam proses pembangunan IKN ibu kota negara, di mana masyarakat adat tidak pernah diajak bicara, ya, sehingga lahan-lahan mereka juga terancam untuk pembangunan IKN, dan pembangunan IKN ini sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, permohonan JR di Mahkamah Konstitusi. Karena ketakutan masyarakat terhadap, ketakutan pemerintah terhadap masyarakat adat mengakibatkan tidak kunjung disahkannya RUU Masyarakat Adat yang sudah 10 tahun, ya, wirawiri di DPR 5 tahun terakhir, tapi proses pembuatannya sendiri sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian munculnya proyek strategis nasional dan seperangkat aturannya, kayak Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, yang ini diperbarui menjadi Perpres nomor 58 tahun 2017, kemudian 2018 sampai terakhir 2020. Nah, di dalam Perpres terakhir nomor 109 tahun 2020 itu terdapat 201 proyek dan 10 program PSN dengan nilai investasi 4.817 triliun. Lalu apa yang bermasalah dengan PSN? Banyak orang mungkin ada bertanya, bukankah bagus melakukan pembangunan proyek strategis nasional? Masalahnya apa? Masalahnya adalah penentuan mana yang akan dibuat PSN, mana yang tidak akan dibuat PSN, mana proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun dan tidak, itu ditentukan oleh sepihak. Sekali lagi, masyarakat tidak pernah diajak bicara. Apakah mereka setuju bahwa wilayah mereka itu hendak dijadikan bendungan Wadas misalnya di Purworejo? Apakah masyarakat setuju bahwa tanah mereka itu akan diambil untuk pembangunan bandara? Atau apakah masyarakat punya pilihan untuk menolak ketika lahan mereka dijadikan jalan tol, atau perkebunan sawit, atau IKN, atau food estate? Apakah mereka punya kemauan? Mereka pasti menolak. Punya kemauan, bukan kemauan, ya, punya kekuatan untuk menolak itu. Teman-teman masih ingat berapa ratus orang aparat keamanan yang diterjunkan ke Desa Wadas, Purworejo? Hampir 1000-an orang untuk mengintimidasi masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap bendungan Wadas ini. Tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, bahwa ada dua hal, ya, ada bendungan dan penambangan yang dijadikan satu campur aduk. Jadi dari sisi lingkungannya juga sudah merupakan pelanggaran karena menggabungkan antara penambangan dengan bendungannya, di mana ini dua hal yang berbeda. Dan suara orang yang menolak, ya, meskipun itu satu orang, itu seharusnya dihitung sebagai hak seseorang untuk menolak dan dijadikan dasar untuk membatalkan proyek itu. Tapi kan suara, bahkan bukan cuma suara satu orang, ya, suara separuh lebih dari penduduk yang menolak, itu bagaimana sebisa mungkin mereka bisa menerima dengan adanya ancaman-ancaman kekerasan yang diterima oleh masyarakat. Ini situasinya begini.
Yang lain lagi selain Wadas, itu pemerintah juga menetapkan beberapa proyek food estate. Food estate itu adalah satu wilayah dijadikan lahan untuk perkebunan, begitu ya, dengan tujuan untuk mengamankan pangan, tetapi dalam prakteknya tidak begitu. Ada beberapa proyek yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan terbukti gagal, ya. Ada proyek lahan gambut waktu itu di Kalimantan Tengah, gagal juga. Kemudian proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke, Papua tahun 2010 itu gagal juga. Sampai sekarang, padahal itu sudah mengambil ratusan ribu hektar lahan-lahan masyarakat adat. Kemudian ada proyek DKV di Kalimantan Utara tahun 2011, itu juga gagal. Dan sekarang yang hendak dilakukan adalah food estate di ex-lahan di Palangkaraya, kemudian ada di Medan, di Papua juga ada 4 tempat ya yang hendak dilakukan food estate. Dan sekali lagi, lahan-lahan apa yang hendak dibuat food estate itu adalah lahan masyarakat adat yang dibuat food estate. Nah, untuk keperluan food estate ini, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, hal ini dapat menjadi alasan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah untuk dapat dilakukan lebih dari 1 kali dalam periode 5 tahun. Jadi ini atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional, di mana food estate adalah salah satu bentuk PSN. Selain tadi ya Wadas, kemudian IKN, gitu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa peninjauan kembali RT RW itu bisa dilakukan dalam periode 5 tahun, kecuali jika terjadi perubahan lingkungan strategis seperti bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, dan perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini satu pelanggaran ya dari Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian dasar hukumnya Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Melalui peraturan tersebut terdapat 2 cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui perubahan peruntukan kawasan hutan atau melalui penetapan kawasan hutan untuk tahanan pangan. Nah, hutan lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung dapat digunakan untuk pembangunan food estate. Jadi demi untuk pembangunan food estate, pemerintah sudah membuat beberapa peraturan, mengkondisikan beberapa peraturan, merevisi beberapa peraturan untuk keberadaan food estate yang ini sebetulnya pelanggaran dari peraturan-peraturan yang terdahulu dan konsep-konsep dari hukum lingkungan yang diatur di Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Nah, apa akibatnya food estate bagi masyarakat? Ini sebagai contoh food estate yang pernah dilakukan di Papua ya, yaitu hilangnya penguasaan lahan oleh petani atau masyarakat adat, kemudian hilangnya pangan lokal, hilangnya kedaulatan pangan karena di dalam konteks food estate itu tanahnya hendak ditanami oleh satu jenis begitu ya, bukan keragaman pangan lokal yang seharusnya ada di wilayah-wilayah yang ditempati oleh masyarakat adat atau petani menjadi corporate based food dan korporasi sebagai penentu harga pangan. Nah, bagaimana proses perolehan tanahnya? Dari hasil investigasi yang pernah saya lakukan di Papua, di Merauke, untuk membuat lahan itu menjadi food estate, pemerintah memberikan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan itu, tapi masyarakat adat tidak pernah tahu bahwa tanahnya dijadikan sudah keluar izin lokasi untuk perusahaan A misalnya, dan itu belum dapat SKHGU-nya. Nah, perusahaan kemudian mendatangi masyarakat, melakukan bujukan supaya masyarakat mau melepaskan tanah, membuat perjanjian-perjanjian, memanipulasi perjanjian-perjanjian,
memberikan tali asi, uang pergaan, dan uang persetujuan supaya lahan itu lepas dari tanah masyarakat adat. Kemudian menciptakan konflik horizontal di antara suku-suku, sampai kemudian ada penandatanganan bahwa lahan akan diserahkan kepada perusahaan. Dan dalam satu perjanjian, lahan itu sebetulnya disewakan. Masyarakat adat tahunya itu lahan disewakan selama 30 tahun. Ya, tapi setelah saya baca, lahan itu kemudian dilepaskan selamanya kepada perusahaan, baik meliputi seluruh ruangan bawah tanah maupun seluruh lahan di atas tanah. Nah, ini yang penipuan-penipuan ini, manipulasi perjanjian tidak pernah diketahui oleh masyarakat luas karena kekurangan pendamping di lokasi, kemudian lokasi yang sangat jauh dan tidak bisa diakses secara biasa begitu ya oleh masyarakat karena sangat jauhnya. Lalu kalau situasinya begini, jadi ini pemerintah banyak mengedepankan atau mensosialisasikan program reforma agraria. Tapi reforma agraria itu tidak mungkin dilaksanakan tanpa penyelesaian konflik agraria. Kita lihat bahwa dasar dari reforma agraria itu adalah TAP MPR nomor 9 tahun 2001 ya. Selain Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60, kemudian aturan-aturan tentang land reform di bawahnya, TAP MPR nomor 9 tahun 2001 itu memandatkan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ketetapan ini. Lalu apakah pemerintah sudah melakukan kaji ulang terhadap aturan-aturan itu? Kaji ulang barangkali dilakukan, tapi dalam konteks yang terbatas. Tapi fakta yang lebih merusak justru munculnya aturan-aturan baru yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sebetulnya menjadi landasan ya, kayak UUPA, seperti UUPA maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32. Undang-Undang Minerba sama Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat-sangat bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada, dan juga prinsip-prinsip lingkungan hidup dan hak asasi manusia maupun prinsip-prinsip agraria dan juga prinsip-prinsip reforma agraria. Kedua undang-undang ini sedang dalam proses CR. Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja sudah ada putusan MK yang mengatakan itu inkonstitusional. Satu lagi yang sedang dalam proses CR adalah Undang-Undang IKN. Kemudian melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau land reform yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah untuk rakyat. Faktanya bagaimana? Alih-alih melakukan land reform, pemerintah justru melanggengkan pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan skala luas dengan melanggengkan perampasan tanah pada masyarakat adat, tidak kunjung memberikan lahan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam konteks reforma agraria dan mengembalikan lahan-lahan yang dulu dirampas dari masyarakat. Kemudian yang poin D, mandat dari reforma agraria adalah menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang, guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip itu. Faktanya apa? Memang ada perpres soal penyelesaian konflik soal reforma agraria, kemudian ada task force untuk penyelesaian konflik agraria. Tapi penyelesaian konflik agraria itu kalau dia dilakukan tanpa membongkar akar konfliknya, jadinya akan sia-sia. Karena tidak ada review terhadap izin yang dikeluarkan, tidak ada pembatalan HGU dan lain-lain, tapi hendak melakukan reforma agraria. Ya sampai kapanpun nggak akan selesai, karena akarnya nggak selesai. Justru akibatnya ini ya, ketika petani menuntut tanahnya kembali, masyarakat adat melakukan pendudukan lahan-lahan, kemudian melakukan protes, melakukan demonstrasi, ya mereka ditangkapin. Ya ini hanya beberapa kasus saja yang muncul di mana masyarakat yang meminta haknya kembali kemudian dikriminalkan selama tahun
2020, 2021. Dan ini baru beberapa wilayah ya, belum lagi di wilayah-wilayah yang lain. Nah, pada akhirnya saya masuk pada kesimpulan yang tadi saya sampaikan yang pertama, bahwa konflik agraria sampai kapanpun akan tetap marak karena tidak dibongkarnya akar konflik. Konflik ini bermacam-macam, ya. Ada perkebunan, konflik agraria berbasis perkebunan, konflik agraria berbasis kehutanan, pertambangan, pesisir, infrastruktur, itu semuanya dibongkar akar konfliknya. Akar konfliknya apa? Karena pemberian keputusan-keputusan, izin-izin secara sepihak di atas lahan-lahan masyarakat. Dan itu kalau tidak direview, kemudian pemerintah melakukan pembentukan tim untuk penyelesaian konflik, tapi tidak ngomong soal ini, dan itu mengakibatkan konflik agraria diselesaikan secara setengah-setengah. Setengah-setengah itu artinya nggak serius, ya, tidak membongkar akarnya, tapi dibuat tim untuk menyelesaikan ini dengan cara apa? Ya mungkin datang ke lokasi, melakukan wawancara, kemudian melakukan pertemuan. Ya tapi sebatas itu, pulang ke Jakarta udah nggak bisa lagi. Mana jalan keluarnya? Jadi saya tahu pemerintah banyak menerima pengaduan konflik agraria. Komnas HAM aja jumlah konflik agraria sudah ribuan ya. Dan bagaimana cara mengurainya itu? Mengurai mungkin satu-satu akan butuh ratusan tahun, ya. Dan itu mungkin juga akan nggak selesai semuanya. Tapi bahwa dengan membongkar akar konfliknya, dengan kebijakan dari pemerintah, itu akan membuat mendongkrak penyelesaian konflik secara komprehensif, secara lebih signifikan karena makin tajam, baik secara vertikal itu artinya masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan aparat, masyarakat dengan perusahaan, maupun secara horizontal. Antara masyarakat yang pro dan kontra tidak akan ketemu, karena yang kontra, yang pro dengan perusahaan, dia akan cenderung dijadikan perusahaan sebagai alat untuk melawan yang kontra, dan akibatnya pertumpahan darah di level horizontal itu sama kuatnya dengan vertikal. Kemudian penggunaan kekerasan dan penempatan aparat seperti polisi atau BRIMOB, kemudian TNI, itu justru menimbulkan pelanggaran HAM baru dan meningkatnya eskalasi konflik. Seperti tadi di slide 1 ya, saya tunjukkan foto-foto petani muko-muko yang diikat oleh tali plastik ditelanjangi setengah telanjang, kemudian petani di Jambi yang disiksa dan lain-lain. Itu kan dari segi hukum dan HAM itu sudah melanggar semua, melanggar HAM, melanggar hukum. Dan apakah aparat kepolisian itu kemudian ditangkap karena itu? Tidak ada. Apakah mereka dihukum? Barangkali ada yang dihukum, tapi hanya beberapa bulan, atau mungkin dipindahkan. Ya, tapi masyarakat yang kemudian disiksa dan lain-lain, itu ada yang menderita seumur hidup, cacat seumur hidup, dan mereka tidak dipulihkan sampai sekarang. Nah, ini negara berhutang sama mereka. Kemudian keluarnya kebijakan-kebijakan baru seperti Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN dan PSN, proyek strategis nasional, itu memperparah situasi perampasan lahan dan kriminalisasi. Jadi antara reforma agraria, antara pemerintah berniat untuk melaksanakan penyelesaian konflik, kemudian membuat reforma agraria dengan memunculkan kebijakan-kebijakan yang baru, itu sama sekali dua hal yang kontradiktif. Itu tidak bisa dianggap satu tujuan begitu ya, karena untuk tujuan ini jalan keluarnya justru yang lain. Dan sayang sekali saya harus mengatakan, kalau caranya begitu, ya ini semakin memperparah situasi konflik agraria, dan mimpi ya untuk menyelesaikan konflik agraria itu hanya tinggal impian. Dan akibatnya di lapangan akan semakin memanaskan eskalasi, dan penangkapan-penangkapan pelanggaran HAM terhadap petani dan pelanggaran hukum akan semakin marak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah 1 jam. Mohon maaf kelamaan. Kita bisa diskusi ya. Terima kasih.
Nah, Baik, terima kasih. untuk Bu. Silakan Putri. Untuk kesimpulannya, kasus agraria yang lama maupun yang baru tidak ada kemajuan dalam penyelesaiannya, termasuk kasus-kasus agraria yang terjadi di wilayah adat. Pemerintah kerap meneruskan proses-proses pemberian izin juga keputusan kepada perusahaan swasta, BUMN juga TNI untuk terus beroperasi dan menguasai tanah-tanah masyarakat, meski ada protes masyarakat termasuk perempuan dan masyarakat adat. Kekerasan dan kriminalisasi bukan untuk penyelesaian, tapi untuk membungkam dan memaksa rakyat tunduk pada modal dan negara atas nama investasi dan infrastruktur. Keterlibatan aparat hukum dalam penyelesaian konflik agraria dibiarkan didukung atau aparat justru berada dalam menyelesaikan konflik agraria justru negara atau pemerintah dalam konflik-konflik tersebut. Nah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, boleh. Silakan bagi partisipasi, jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung bertanya melalui video ini, melalui link Zoom ini. Silakan. Izin tanya, Bu. Iya, silakan Pak Handri. Ya, izinkan saya dari Lampung, Bu. Ini kan di Lampung ini kebetulan saya di bagian pernah bekerja di bagian perbankan, bagian appraisal taksasi, Bu. Nah, ini kan punya pengalaman kita menilai sebuah objek jaminan itu di daerah Mesuji itu ketika kita nilai ternyata kita konfirmasi ke apart desa pegang sertifikat. Terus warganya pegang sertifikat. Kreditur kita pun pegang sertifikat dan itu sertifikatnya sama gitu. Dan ketika dicek acuan kita kan berdasarkan intip yang ada di notaris yang ada di BPN gitu. Nah, dari semua rangkaian cerita itu ternyata yaitu akhirnya kita terjadi konflik. Nah, sedangkan beberapa beberapa perkara sudah dinaikkan dengan kasus yang sama dan lagi-lagi yang Ibu sampaikan di awal itu lagi-lagi BPN kan biasanya hanya pihak yang turut tergugat ya, yang tidak dibebankan oleh hukuman, tetapi mereka dibebankan hanya paling merubah sertifikat dan akhirnya mereka tidak merasa menjadi masuk dalam petitum gugatan, akhirnya mereka nggak hadir gitu loh. Nah ini memang yang kita kesulitan di lapangan ketika masuk ranah hukum, kita membuktikan pun susah gitu. Nah ini mungkin gambaran Ibu selain dari peradilan tuh ada nggak sih sebenarnya opsi atau mediasi apa yang bisa ditempuh gitu di BPN atau di lembaga apa gitu yang bisa meluruskan jalur ini gitu loh Bu? Karena kan ini konfliknya bukan konflik agraria lagi, tapi lebih masuk ke konflik adat, apalagi adat yang di daerah-daerah itu kan lebih pada otot ya ketimbang otak. Itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Ini mau dijawab langsung atau bagaimana, moderator? Silakan Bu, dijawab langsung saja. Ya, terima kasih Pak Andri. Pertanyaannya memang ini situasi yang sama ya di beberapa daerah dengan adanya double sertifikat. Bahkan bukan double, mungkin ada juga 3 sertifikat, banyak sertifikat di atas lahan yang sama. Dan kalau mau dicari siapa aktor yang bersalah, tentunya kita akan menunjuk BPN. Kenapa bisa di dalam satu bidang tanah ada berbagai macam sertifikat? Seharusnya kan cuma ada satu. Nah, berarti ada proses administrasi, ada maladministrasi, ada cacat administrasi yang dilakukan oleh BPN di dalam proses penerbitan sertifikat itu. Seharusnya ketika lahan mau disertifikatkan, proses penyertifikatan itu kan bukan hal yang mudah. Ada permohonan, kemudian harus ada persetujuan dari kepala desa, ada tetangga kanan kiri depan belakang, ya, kemudian ada berkas-berkas lain warga tanah yang itu tidak mungkin seharusnya bisa double-double begitu ya. Nah, perlu dicek itu bagaimana prosesnya dulu, kenapa sampai terbit sertifikat yang double. Dan kalau sudah
terbit double sertifikat seperti itu, nah biasanya BPN ini melarikan diri dan kemudian menyerahkan kepada pengadilan untuk menggugat lewat pengadilan, dan mereka seolah-olah bukan pihak yang bertanggung jawab. Kalau ada putusan pengadilan untuk melakukan revisi, baru kemudian mereka melakukan itu. Sebetulnya pengadilan itu bukan satu-satunya jalan keluar. Kalau ada konsep ada kasus-kasus begini, di dalam PP 4096 sendiri sebetulnya diatur ya bahwa BPN selaku pihak yang menerbitkan sertifikat, ya dia juga bisa membatalkan sertifikat. Juga Permen Agraria nomor 9 tahun 99. Sehingga proses sebelum ke pengadilan seharusnya diurus di BPN sendiri dengan melakukan audiensi, kemudian melakukan penelusuran bagaimana bisa terbit, dan tapi itu dengan catatan orang BPN-nya mau diajak berdialog, mau diajak untuk menyelesaikan masalah, ya. Kecenderungannya mereka lari dan kemudian membiarkan masyarakat menyelesaikan sendiri lewat jalur hukum di pengadilan. Yang kedua, minta bantuan atau masyarakat melapor kepada ombudsman. Ombudsman itu kan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus, menerima laporan dari masyarakat dan menyelesaikan kasus-kasus dugaan maladministrasi. Nah, persoalan tanah, penerbitan double sertifikat dan lain-lain itu adalah ranah dari ombudsman. Ya, kalau itu menyangkut pelanggaran HAM itu ranah Komnas HAM. Gitu ya. Jadi ombudsman itu akan memanggil BPN untuk ditanya, untuk diinvestigasi kenapa mereka bisa menerbitkan sertifikat double seperti itu. Dan itu masyarakat akan memperoleh hasil dari investigasi yang dilakukan oleh ombudsman, akan diinformasikan baik secara langsung, ya bisa diundang, maupun lewat surat untuk memberitahukan prosesnya sudah sampai mana. Nah, lewat bantuan ombudsman itu mungkin akan seperti ada teman gitu ya untuk memfasilitasi penyelesaian kasus itu, supaya masyarakat tidak dihadapkan vis-a-vis dengan pengadilan yang tentunya kadang-kadang oleh pengadilan itu lebih didengar begitu ya suaranya dibandingkan masyarakat yang menggugat. Itu jawaban saya, Pak Handri. Semoga menjawab. Ya, baik, makasih, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Handri. Bu Rahma, kita ada pertanyaan juga nih dari Hartika Nurfaiza. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, bagaimana solusinya jika pembangunan fasilitas umum melanggar Smart Green City? Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Ibu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Hartika. Bagaimana fasilitas umum melanggar Smart Green City ya? Jadi dalam satu konsep pembangunan perkotaan itu kan ada rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang kota, itu dalam satu bagian rencana tata ruang, dan itu semuanya sudah bisa dilihat ya bagaimana konsep pembangunan itu, dan itu harus sesuai dengan yang ada di dalam RT/RW maupun RDTRK. Tapi persoalannya ketika fasilitas umum itu kemudian melanggar konsep Green City, barangkali di dalam RT/RW tidak secara detail mungkin disebutkan di daerah mana atau dengan cara bagaimana fasilitas umum itu dibangun, tapi di pemerintah daerah itu kan ada penegak hukumnya begitu ya, dan ada perda-perda yang mengatur soal itu, dan itu bisa mengarah ke penegakan perda. Kalau konsep Smart Green City itu sudah diatur di dalam perda misalnya, itu tinggal dilihat bagaimana pengaturannya, dan kalau ada pelanggaran itu biasanya ada aparat dari pemerintah kota untuk penegakan perda tersebut. Ya. Kalau selama ini misalnya yang sering dikejar-kejar untuk menegakkan perda itu adalah pedagang kaki lima atau masyarakat miskin kota yang mendirikan bangunan-bangunan yang dianggap kumuh dan kemudian digusur, ya
hal ini tentunya ini tidak adil ya, ketika pemerintah sendiri melakukan pelanggaran terhadap fasilitas umum yang tidak sesuai dengan konsep Green City atau apa namanya perda yang dibuat untuk mengatur tata ruang kota. Saya tidak mengatakan bahwa penegakan hukum itu untuk apa namanya masyarakat saja begitu ya, tapi masyarakat yang apa namanya bertempat tinggal di lahan-lahan kumuh dan lain-lain itu tidak sepatutnya mereka digusur tanpa perasaan begitu. Dengan masyarakat dengan pemerintah membiarkan pembangunan lain yang melanggar perda yang sudah dibangun di wilayah masing-masing. Jadi saya rasa harus dilihat lagi perdanya seperti apa dan kemudian ada aparat yang bisa menegakkan perda itu. Itu mungkin jawaban saya, mungkin bisa menjawab. Baik, Ibu Hartika, pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Rahma. Lalu ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari chat kami, yaitu dari Bapak Taufik Maulana. Pertanyaannya adalah, pada dasarnya apabila XHGU tersebut sudah tidak bisa diperpanjang, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Apakah negara dapat mengeksekusi tanah XHGU tersebut secara langsung setelah tanggal HGU tersebut habis? Namun jika XHGU tersebut adalah bekas BUMN dan tercatat sebagai aktiva tetap, lalu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya? Demikian Bu, pertanyaan dari Bapak Taufik Maulana. Ya, terima kasih. Jawabannya adalah apabila XHGU sudah tidak bisa diperpanjang, berarti stop ya, HGU-nya stop dan lahan menjadi tanah negara bebas ya. Sehingga negara bisa mempergunakan lahan itu untuk kepentingan yang lain. Apakah dia akan meredistribusikan lahan itu kepada masyarakat yang meminta atau memohon lahan itu untuk kepentingan reforma agraria, atau untuk kepentingan fasilitas umum yang lain, atau diberikan kepada pihak yang lain. Apakah negara bisa mengeksekusi tanah HGU tersebut secara langsung setelah tanggal HGU tersebut habis? Tentunya bisa ya, sesuai dengan 31 Desember 2021 HGU-nya habis, maka negara bisa mengeksekusi, bukan mengeksekusi ya, mempergunakan lahan itu untuk keperluan yang lain. Namun jika XHGU tersebut adalah bekas BUMN, nah itu tadi yang saya bilang, itu adalah terjadi pada tanah-tanah PTPN. Tanah-tanah PTPN itu kan BUMN, dan itu dianggap negara masih sebagai aset negara, sehingga masyarakat yang mengadukan kasusnya kepada BPN atau pemerintah itu diminta untuk meminta persetujuan dari Menteri Negara BUMN dan juga Menteri Keuangan untuk pelepasan aset, begitu ya. Dan itu masyarakat harus melakukan sendiri, gitu ya. Seharusnya kan ini menjadi satu bagian dari bentuk penyelesaian yang dibangun oleh pemerintah, ya, bahwa mereka memfasilitasi untuk ketemu sendiri dengan Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan dan menginventarisir, dan ketika ada pengaduan masyarakat mereka menyelesaikan sendiri. Tapi masyarakat diminta untuk menguji kedua menteri ini sendiri. Begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana menyelesaikannya, saya rasa tetap berhubungan memohon kepada BPN untuk memohon lahan XHGU tersebut bekas BUMN, dan kemudian mendengarkan saran dari BPN, dan kalau BPN meminta untuk menghubungi Menteri BUMN dan juga Menteri Keuangan, dan itu satu hal yang tidak mudah ya. Mungkin Bapak bisa menempuh satu jalur tersendiri untuk meminta BPN mengambil peran yang lebih ya, alih-alih hanya meminta masyarakat untuk menghubungi Menteri dan juga Menteri Keuangan. Bagaimana meminta mereka memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Tidak hanya membenturkan masyarakat untuk menghadap Menteri, baik BUMN dan Menteri Keuangan, tapi meminta mereka untuk menjadi salah satu aktor yang menyelesaikan konflik. Karena masyarakat sebenarnya berhubungannya dengan BPN.
Ya, kalau soal ini aset negara dan lain-lain itu kan urusan BPN, bukan urusan masyarakat. Begitu. Jadi seharusnya masyarakat tidak diminta untuk menghubungi mereka sendiri. Tapi bahwa masyarakat menyampaikan permohonan bahwa lahan bekas BUMN itu akan diminta untuk keperluan masyarakat, itu BPN yang akan mengurus sendiri, gitu ya. Kalau negosiasinya bisa sampai sana itu bagus. Begitu. Ada lagi? Ya. Baik Bu Mary, terima kasih. Ada satu lagi Bu, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini dari Pak Eko Karsono, pertanyaannya adalah izin bertanya terkait penggunaan lahan sengketa di suatu desa. Dan kekuatan apa yang bisa dipakai karena lahan tersebut menjadi lahan tidur. Jadi maksudnya bagaimana caranya bisa dipakai lahan tersebut karena lahannya adalah lahan tidur. Mungkin seperti itu Bu. Silakan Bu Mary. Ya, terkait penggunaan lahan sengketa di suatu desa. Yang perlu diketahui adalah itu lahan sengketanya bagaimana. Apakah dia sudah ada sertifikatnya, kemudian atau dikuasai oleh suatu perusahaan perkebunan atau hutan atau yang lain, atau dikuasai oleh pihak desa, ini bisa saja. Kemudian bagaimana proses penyelesaiannya, karena itu adalah lahan tidur, artinya lahan kosong atau lahan terlantar ya, atau lahan yang tidak dimanfaatkan. Nah, karena ini lokasinya di desa, sebaiknya memang dibicarakan bersama-sama dengan kepala desa dan juga perangkat desa yang lain. Karena khawatirnya kalau lahan tidur yang ada di desa itu menjadi tanah komunal milik desa, gitu ya. Sehingga warga desa tidak bisa secara bebas mau memohon lahan tersebut. Apalagi ketika desa sudah memiliki perencanaan untuk membuat peruntukan lahan itu menjadi lahan apa. Atau misalnya dia akan jadikan tanah bengkok, tanah pertanian warga desa, atau mungkin mau dijadikan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Jadi saran saya mohon diselesaikan dengan aparat desa dan kepala desa setempat dan memperoleh kejelasan sebenarnya tanah sengketa seperti apa. Karena tidak semua lahan sengketa ya dengan latar belakang yang berbeda-beda itu punya penyelesaian yang sama. Gitu Mbak Yuni. Terima kasih Bu Rahma. Ada satu pertanyaan lagi nih dari rekan saya Pak Victor Dragono. Beliau mau bertanya sesuatu. Silakan Pak Victor. Siang Bu Rahma. Apa kabar? Sehat ya Bu ya? Siang Pak Victor. Nah, Ya. terima kasih teman-teman. Saya mau nanya Bu, saat ini kami sedang berencana untuk investasi di tanah. Itu tanahnya itu daerah Cario ke sana Bu. Cuman itu HGU dari tiga sertifikat. Nah, cuma sertifikat yang satu itu HGU-nya habis 2024 Bu ya, kan sebentar lagi itu. Nah, kalau misalnya saya melakukan transaksi dengan pemilik lahan, lalu saya beli, tiba-tiba HGU-nya nggak bisa diperpanjang, gimana Bu ya? Apa itu pasti diperpanjang sama dinas terkait atau enggak ya? Karena lumayan besar sih tanahnya. Seperti itu Bu Rahma. Terima kasih. Iya, langsung dijawab nih ya, Mbak Yuni. Ya, jadi begini, HGU 2024 akan habis, berarti 2022 paling lambat si pemegang HGU sudah harus menyampaikan permohonan perpanjangan HGU. Nah, biasanya 2024 akhir itu akan didapat permohonan perpanjangannya ya, apakah dikabulkan atau tidak. Nah, persoalannya adalah kalau ditolak. Kalau ditolak berarti tidak ada hak bagi perusahaan itu untuk menggarap lahan itu, maupun mengoperasikan semua bangunannya, dan kalau tanamannya juga ada, gitu ya, karena demi hukum tanahnya harus kembali kepada tanah negara. Sehingga perlu, kalau menurut saya perlu ditunggu Pak Victor, apakah perpanjangan HGU-nya itu dikabulkan atau tidak. Paling nggak bisa didapat itu 2024 lah ya, karena 2 tahun itu proses pembaruan perpanjangannya barangkali menempuh waktu agak lama. Ya, jadi nggak bisa menebak-nebak juga ya, Pak Victor. Betul Bu, itu betul. Makanya kita juga ragu-ragu harganya sih masuk akal, cuman kalau kita beli yang sertifikat ketiga ini misalnya
17 hektar, tahu kita udah bayar, nggak usah diperpanjang, ya lumayan itu Bu uangnya. Ya, ditunggu saja ya prosesnya. Khawatirnya nanti kalau tidak diperpanjang malah menjadi masalah bagi semua. Dan Itu belum tentu pasti uangnya bisa masalah, Bu, ya? kembali kan. Itu pasti Belum tentu masalah, uangnya Bu. bisa kembali. Misalnya Kenapa? saya beli dari Bu Yuni, lalu saya perpanjang ditolak, saya nggak bisa komplain ke Bu Yuni, Bu, ya, karena udah ada perjanjian kan. Ya, nggak bisa. Ya, kecuali ada perjanjian begini ya. Mau membeli tanah, tapi kalau HGU-nya ditolak, uangnya harus kembali misalnya. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin Bu, kabur orangnya pasti. Ya itu susah. Daripada repot Tetap, nanti Bu. mending nggak Iya. usah. Baik Bu Rahma, terima kasih masukannya Bu. Saran. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Bu Rahma, ini ada satu pertanyaan terakhir karena kami sudah menutup sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir dari Bapak Taufik Maulana nih Bu. Pertanyaannya adalah bagaimana akibat hukum MRT yang ada di Jakarta? Karena MRT berada di bawah dan bisa melewati hak atas tanah punya orang lain. Apakah perlu adanya ganti rugi terkait hal tersebut? Demikian Bu pertanyaannya, mohon untuk dijawab segera saja ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya, kalau menurut konsep hukum agraria, yang disebut dengan tanah itu meliputi bagian atas dan bagian bawah tanah itu. Tapi untuk kepentingan tertentu itu harus dengan seizin dari pemerintah ya. Misalnya kalau untuk pertambangan dan lain-lain, orang meskipun punya HM, tapi di bawahnya ada tambang misalnya, dia nggak boleh begitu saja memberlakukan tanah HM-nya sebagai tambang. Tapi tetap harus ada perizinan dan macamnya. Nah, ini soalnya adalah MRT. MRT itu bisa jadi dia dibangun di bawah tanah orang, gitu ya, yang di atasnya itu punyanya orang. Nah, bagaimana hukum agraria mengatur ini? Di penggunaan ruang di atas dan di bawah tanah itu harus seizin dari si pemiliknya, termasuk ketika ada pembebasan tanah yang hendak menggunakan bagian bawah dari tanah itu. Ya. Kalau pemiliknya tidak setuju, maka pembangunan tentu nggak bisa dilakukan. Karena apalagi kalau pemiliknya punya sertifikat HM ya. Tidak punya sertifikat HM pun dia masih berupa letter D, dia juga punya kekuatan untuk menolak. Sehingga nanti yang akan berlaku adalah proses ganti rugi. Nah, proses pembebasan tanah barangkali tidak akan secara full sama dengan konsep pembebasan tanah yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu diberlakukan untuk tanah yang secara fisik kelihatan, yaitu di atas tanah dan juga di bawah tanah. Tapi di bawah tanah saja, kemudian atasnya tidak itu dibebaskan, itu sejauh yang saya pahami, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga harus ada musyawarah dengan si pemilik tanah untuk ganti rugi pembebasan tanah yang khusus ada di bawahnya saja. Ya gitu Mbak Yuni. Ya, aku mau. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Rahma atas materi-materinya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para partisipan. Tentunya ini sangat amat berguna bagi kami yang tadinya mungkin belum terlalu memahami tentang konflik agraria dan bagaimana penyelesaiannya. Kami mendapatkan pencerahan dari materi yang Ibu sampaikan. Tentunya memang kasus-kasus ini sangat sering terjadi dan akan terus terjadi bila tidak ada kemauan serius dari pemerintah dan dari kita juga mungkin para aktivis hukum untuk dapat membantu masyarakat kita yang merasa dirugikan atas konflik-konflik tersebut. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Link absensi sudah kami kirimkan melalui chat.
Dan untuk sertifikatnya akan kami kirimkan menyusul. Demikian, saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya telah mengikuti webinar kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari panitia atau keterlambatan waktu mulai webinar. Untuk sertifikat nanti kita akan kirimkan di WA Group dan akan menyusul segera. Nanti bila ada kesalahan dalam penulisan sertifikat bisa kontak CP saya saja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Bu Rahma, terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih Rahma, terima teman-teman. kasih, Terima kasih. Ya, selalu Bu Rahma. Ya, selalu, Bu. Kapan-kapan kita meet up, Bu. Ayo. Bu, nyambung satu, Bu. Nyempil nih pertanyaan di luar ini, Bu. Itu saya kemarin ada mau perpanjang HGB Ini udah tutup dulu ya Pak Victor ya. Oh ya udah, nanti saya WA ya, Bu ya. Makasih. Baik, terima kasih. Kami akhiri meeting Zoom kali ini ya. Semuanya terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu semuanya. Terima kasih teman-teman.